Selamat siang teman-teman mahasiswa S3 TEP UM kelas khusus Undana. Saat ini kita bertemu bersama di ruangan ini untuk sama-sama kita membahas beberapa topik dari mata kuliah media pendidikan. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan topik definisi AIT tahun 2004. Adapun definisi AIT tahun 2004 adalah teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis, memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Ada 9 elemen kunci dari definisi AIT 2004. Yang pertama, studi, dan yang kedua, praktek etis. Ketiga, menciptakan. Keempat, mengelola, memanfaatkan proses dan sumber untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Itu adalah 9 elemen kunci dari definisi AIT 2004. Selanjutnya mari kita lihat pengertian dari masing-masing elemen itu. Yang pertama, studi. Studi itu menyangkut penelitian dan praktek reflektif. Yang dimaksudnya adalah teori dan praktek daripada teknologi pendidikan didasarkan atas hasil konstruksi pengetahuan terus-menerus melalui penelitian dan praktek reflektif. Selanjutnya, studi lebih dari sekedar penelitian tradisional, tetapi meliputi semua aktivitas ilmiah seperti penelitian, pengembangan, analisis kajian, need assessment maupun evaluasi. Yang ketiga dari penelitian praktek reflektif ini adalah trend study. Terbaru adalah digunakannya authentic environment dan voice of practitioner. Elemen yang kedua adalah praktek etis. Kode etik sebagai landasan praktek. Yang pertama, teknologi pembelajaran sebagai profesi telah lama memiliki kode etik. Asosiasi internasional, salah satunya AIT, telah lama mengembangkan dan menerapkan kode etik. Asosiasi Indonesia IPTPI juga telah mengembangkan dan menerapkan kode etik. Kode etik bukanlah sekedar aturan dan harapan, tetapi merupakan landasan praktek. Lanjutan dari elemen yang kedua praktek etis adalah komitmen terhadap individu. Yang dimaksud adalah proteksi terhadap hak akses terhadap bahan-bahan belajar dan usaha untuk menjaga keselamatan dan keamanan dari para profesional. Kedua, komitmen terhadap masyarakat. Kebenaran dari pernyataan publik yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan dan praktek yang adil dan pantas terhadap mereka yang memberikan pelayanan pada profesi ini. Ketiga, komitmen terhadap profesi adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional, memberikan penghargaan yang akurat kepada pekerjaan dan gagasan yang dipublikasikan. Elemen yang ketiga adalah facilitation, memberikan kemudahan belajar. Facilitation di sini dimaksudkan memberikan kemudahan dengan cara merancang lingkungan, mengorganisasikan sumber-sumber dan menyediakan peralatan. Ruang lingkupnya mencakup mulai dari pembelajaran langsung sampai dengan pembelajaran jarak jauh melalui lingkungan virtual environment. Masih dalam elemen yang ketiga, memberikan kemudahan belajar, yakni pengaruh dan implikasinya. Pengaruh dan implikasinya terhadap teori belajar kognitif dan konstruktif, yakni terhadap paradigma belajar bergeser dari mengontrol ke memfasilitasi. Tujuannya bergeser dari belajar dangkal ke belajar mendalam. Sedangkan dari sisi teknologi terjadi pergeseran peran dari pengendali belajar seperti penyajian informasi, trial and praktik ke pendukung belajar sebagai driver and enable for learning.
Elemen yang keempat adalah learning, student center. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam penggunaan aktif di luar kelas atau di dunia nyata. Tujuan berikutnya itu untuk mencapai kemampuan untuk melakukan sesuatu, bukan pengetahuan tentang sesuatu. Implikasinya adalah authentic and challenging task, aktif, kontekstual, meaningful, simulatif, berbasis situasi atau permasalahan nyata. Implikasi berikut adalah student center, resistant, teachers dan teacher center learning. Elemen yang keempat adalah improving performance. Improving yang dimaksud harus mampu membuat kemudahan yang kredibel atau meyakinkan yang menawarkan manfaat bagi masyarakat. Kemudian memberikan cara-cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang berharga. Dalam hal ini juga untuk meningkatkan kinerja, yakni efektif. Efektif yang dimaksud adalah mencapai tujuan. Prosesnya mengarah kepada kualitas hasil dan produk. Hasil dan produk mengarah pada efektivitas belajar yang dapat diprediksi, menuju tercapainya kemampuan yang dapat digunakan atau diaplikasikan dalam dunia nyata. Elemen yang keenam adalah kinerja. Kinerja yang dimaksud di sini adalah kemampuan pembelajar untuk menggunakan dan menerapkan kemampuan baru yang diperolehnya. Meningkatkan kerja bukan sekedar meningkatkan pengetahuan atau inner knowledge, tapi adalah meningkatkan kemampuan untuk dapat diterapkan olehnya di dalam dunia nyata. Teknologi kinerja, berbagai macam intervensi yang dapat digunakan di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja, seperti non-instruksional, alat, insentif, perubahan organisasi, dukungan kognitif, dan desain ulang pekerjaan dan lainnya juga. Berikut selain non-instruksional ada juga instruksional, seperti pelatihan, apprenticeship, dan coaching ini juga hal-hal lain yang tidak tercakup di dalam sini. Elemen yang ketujuh adalah kreatif atau menciptakan. Nah, untuk melihat elemen ketujuh ini, mari kita melihat tentang hal penciptaan, menciptakan, dan langkah generik. Hal penciptaan dimaksudkan berkaitan dengan penelitian, teori, dan praktek dalam menciptakan lingkungan belajar dalam latar belakang yang berbeda-beda, baik formal maupun non-formal. Menciptakan itu meliputi berbagai kegiatan, bergantung pada pendekatan desain yang digunakan. Langkah generik AD artinya analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Dalam hal menciptakan, ruang lingkupnya adalah formative evaluation, summative evaluation, front end analysis, learning analysis, dan task analysis. Dalam hal menciptakan, tahap desain itu apakah tujuan belajarnya, apakah kisi-kisi sesuai dengan tujuan belajar, apakah bahan pembelajaran memenuhi prinsip desain pembelajaran, desain pesan. Sedangkan tahap pengembangan dari hal menciptakan adalah apakah prototipe dapat membimbing pembelajar ke arah tujuan. Sedangkan pada tahap implementasi, apakah solusi yang baru sudah disiapkan, apakah solusi yang baru sudah digunakan dan digunakan secara benar, apakah pengaruh dari masalah yang sebenarnya. Teman-teman mahasiswa sekalian, elemen yang ketujuh, contoh daripada menciptakan ini seperti menciptakan lingkungan belajar.
Hal menciptakan lingkungan belajar dipengaruhi oleh teknologi analog dan digital yang bervariasi. Kemudian merancang pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Dimaksudkan mengikuti langkah-langkah yang berbeda daripada merancang permainan simulasi berbasis komputer. Contoh lain di luar bahan belajar dan lingkungan belajar seperti database dalam mengelola pengetahuan, online database untuk eksplorasi masalah, sistem bantuan otomatis, portofolio untuk mempertunjukkan dan menilai belajar. Yang keempat, using, menggunakan, berkaitan dengan teori dan praktek untuk membawa pembelajar berhubungan dengan kondisi belajar dan sumber belajar. Kemudian menggunakan dimulai dengan pemilihan proses dan sumber atau metode dan bahan yang tepat. Pemilihan yang bijak berdasarkan materials evaluation menentukan sumber-sumber yang ada yang cocok untuk sasaran dan tujuannya. Utilization merencanakan dan melaksanakan agar pembelajar dapat berinteraksi dengan sumber-sumber belajar dalam lingkungan tertentu dan mengikuti prosedur tertentu. Nah, yang terakhir, elemen yang ke-9, managing, mengelola. Pada masa awal, managing itu mengarahkan operasi dari pusat audiovisual. Project management skill dibutuhkan ketika produksi media dan proses pengembangan pelajaran menjadi lebih kompleks dalam skala besar. Delivery system management yaitu program PJJ berbasis teknologi komunikasi dan informasi ICT dikembangkan. Personal manajemen dan information management berkaitan dengan isu mengatur pekerjaan orang-orang dan perencanaan, pengawasan, penyimpangan, dan pemrosesan informasi dalam mengelola proyek atau organisasi. Teman-teman sekalian, lanjutan daripada ini mempertimbangkan waktu, dimohon kesediaan menunggu sebentar karena kita lihat tentang program evaluation, yaitu pengelolaan yang bijak membutuhkan evaluasi program. Quality control itu dalam pendekatan sistem menuntut adanya pengukuran kontrol kualitas untuk memantau hasil. Quality assurance, pengukuran jaminan mutu, memungkinkan perbaikan yang terus-menerus dari pengelolaan. Orang yang melaksanakan fungsi pengelolaan seperti berlatih kepemimpinan, menggabungkan keahlian mengelola dengan dukungan praktek etis dalam setiap tahap praktek teknologi belajar. Nah, ada juga appropriate tepat atau ketepat gunaan. Ini seperti appropriate teknologi, selection and method and media, dan appropriateness. Nah, ada juga aspek teknologi, itu seperti technological, modified process, dan modified resource. Nah, semua materi ini diambil atau referensi yang saya pakai adalah seperti yang Bapak Ibu lihat, Alan Janus Seski Michael Molenda dari Educational Technology, a Definition Wide Commentary. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kajian saya cukup sampai sekian. Mungkin ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu dalam rangka melengkapi tulisan kami ini. Waktu kesempatan diberikan. Ini.